Setelah nunggu lama banget Google bikin smartwatch, akhirnya kejadian juga ya. Ini adalah Pixel Watch. Gue udah pakai jam tangan pintar ini kurang lebih beberapa minggu dan akhirnya gue merasakan kecewa karena ekspektasi gue terlalu tinggi buat jam tangan pertama dari Google ini. Sebelumnya gue mau ngasih info dulu nih. Gue beli ini di Tokopedia, tokonya sohib gue, Om Beben. Namanya adalah Kandang Gadget. Barang yang resmi ya, bayar pajak biar kita taat dan aman aja gitu barangnya. Yang gue pakai ini tipe yang WiFi only, ada juga tipe yang LTE. Dan gue saranin, apalagi kalau kalian mau ambil yang LTE, belilah di toko yang resmi, bayar pajak biar emailnya aman. Nah, smartwatch ini punya fitur quick connect kayak TWS zaman now. Jadi pas kita nyalain smartwatch ini dengan keadaan Bluetooth di HP kita perlu install aplikasi Google Pixel Watch buat pairingnya. Lumayan cepat dan gampang. Nanti kita juga akan diminta untuk install aplikasi Fitbit ya buat health trackingnya. Nah, ini yang gue kurang suka, jadinya kita harus pakai dua aplikasi buat operasikan smartwatch ini. Satu lagi buat setting jamnya dan satu lagi buat health trackingnya. Jadi agak ribet ya, karena biasanya keduanya ini jadi satu di satu aplikasi aja. Kita bahas aplikasi Google Pixel Watch-nya dulu ya. Fungsi aplikasi ini cuma untuk pairing dan setting hal-hal basic buat smartwatch ini, kayak ganti watch face, ganti menu quick tiles-nya, atur notifikasi, install aplikasi, dan ada fitur Find This Device. Buat aplikasi Fitbit-nya nanti ya kita bahasnya. Lanjut kita bahas desainnya dulu. Gua suka nih secara keseluruhan bentuk dari Pixel Watch ini. Layarnya melengkung sampai setengah bodinya. Material recycle stainless steel yang solid banget. Strapnya yang agak masuk ke dalam bikin kelihatan jam tangan ini jadi seamless banget. Pas dipakai dan dilihat dari atas tuh keren banget. Sayangnya ukurannya kekecilan menurut gue ya, apalagi buat tangan gue ini. Dan udah kekecilan ukurannya, bezelnya ini tebel banget. Bahkan nih banyak reviewer luar yang udah coba ukur dimensi asli layarnya itu cuma sekitar 30 mm. Untungnya Google pinter dalam mendesain watch face-nya yang punya background serba hitam. Jadi pas dipakai tuh nggak kelihatan bezelnya. Oh ya, Pixel Watch ini juga punya 3 pilihan warna yang menurut gue warna matte black yang paling cakep. Pakai banget. Nah, layarnya menggunakan panel AMOLED 450x450 pixel dengan pixel density 320 ppi dan peak brightness-nya di 1000 nits. Layarnya ini cakep banget dan hitamnya itu pekat banget, makanya bezelnya yang gede itu sama sekali nggak kelihatan. Dan dengan peak brightness di 1000 nits kita nggak akan kesulitan lihat layar jam tangan ini walau di bawah terik sinar matahari. Bagian belakang ini agak melengkung dan di sini ada 3 sensor, ada heart rate, ECG, dan SpO2. Sistem chargingnya menggunakan Qi wireless charging yang gue pikir bakal kompatibel ya sama Qi wireless charger pihak ketiga. Ternyata enggak. Kalau kita nggak pakai casan bawaannya, dia ngecas tapi baterainya malah berkurang terus. Smartwatch ini punya 2 tombol navigasi, ada dial crown dan 1 tombol lagi yang ngumpet di sebelahnya. Dial crownnya ini yang gua suka banget, build quality-nya mantap, bentuknya presisi. Pas kita puter-puter itu dikasih haptic kecil yang sumpah ini enak banget. Crownnya ini juga gue bisa tekan yang fungsinya juga bisa masuk ke menu aplikasi atau balik ke halaman watch face. Nah, tombol yang satu laginya itu ada di atas crownnya dan agak mendem posisinya, jadi agak susah ya buat ditekan. Untungnya fungsinya cuma untuk lihat recent app kita, jadi kita bakal jarang banget buat neken-neken tombol yang atas ini. Gue pikir buat bongkar pasang strapnya ini bakalan ribet ya, soalnya modelnya ini masuk ke dalam body Pixel Watch-nya ini. Ternyata enggak loh, buat bongkar pasangnya tuh gampang banget. Kita tinggal tekan tombol rilisnya dan geser ke kanan, dan buat pasang lagi tinggal pasang dari kanan ke kiri. Gue jamin paling belajar tinggal 5 menit sampai 10 menit, abis itu lancar deh buat bongkar pasang strapnya. Sama kayak smartphone-nya, user interface Pixel Watch ini resmi jadi yang favorit buat gua. Buat jelajahin UI-nya tuh kerasa banget smooth-nya. Bahkan menurut gua ini adalah UI smartwatch Android paling smooth di dunia. Ditambah lagi kualitas haptiknya itu juara banget, terbaik di kelasnya. Kita mulai dari watch face-nya. Coba lihat movement dial-nya, smooth banget kan? Gue bisa mandangin watch face-nya seharian bro. Kalau kita geser ke kanan atau ke kiri itu masuk ke menu quick tiles-nya, geser atau putar crown ke bawah untuk notifikasi, dan geser atau putar crown ke atas untuk masuk ke quick setting.
Buat masuk ke menu utama, kita tekan dial crown-nya. Di sini kita bisa buka aplikasi yang kita sudah install di smartwatch ini. Dan tentu aja smartwatch ini bisa jadi control player atau maps. Kalian bisa langsung buka di smartwatch-nya atau buka dulu di smartphone kalian. Nanti akan ada notif kecil yang ada di bawah watch face-nya. Tinggal diklik aja deh. Smartwatch ini juga punya speaker dan mic, jadi kalian bisa nyalain sound notification. Bisa juga dipakai buat nelpon, tapi sayangnya belum bisa angkat telepon dari WhatsApp ataupun Telegram call. Mungkin nanti bakal ada via software update. Dan karena punya mic, kita bisa panggil Google Assistant di smartwatch ini. Dan yang mau gua apresiasi adalah in-display keyboardnya yang gampang banget dipakai walau ukuran displaynya itu sangat kecil. Smartwatch ini juga punya storage eMMC 32GB, jadi kalian bisa download beberapa lagu via Spotify ataupun YouTube Musik. Buat health trackingnya kita bisa lihat langsung di smartwatchnya atau cukup di aplikasi Fitbit. Cukup lengkap sih buat health trackingnya, ada stress tracking, sleep tracking, heart rate, blood oxygen tracking, terus health metric yang bisa kasih data breathing rate, heart rate, variability, dan resting heart rate. Untuk workout tracking, smartwatch ini punya GPS GLONASS, BDS, dan Galileo. Jadi bisa tracking pas kita lari ataupun sepedaan tanpa harus connect ke smartphone-nya. Tapi yang gua nggak suka sih ya, buat advance analysis dan beberapa fitur personal trainer gitu, kita harus berlangganan Fitbit yang premium. Walau dikasih free 6 bulan di awal, ini masih deal breaker banget ya. Soalnya merek lain kayak Garmin, Samsung, Apple kasih fitur ini secara cuma-cuma. Dan deal breaker yang paling ultimate di smartwatch ini adalah baterainya. Baterainya ini parah, bener-bener ampas. Pengalaman gue pakai smartwatch ini paling lama bertahan selama 18-19 jam, nggak pernah sampai 24 jam. Padahal gue nggak pakai buat workout tracking. Gua pakai lari selama 2 jam 30 menit, baterainya bisa berkurang 45%. Gua pakai buat map selama 40 menit, baterainya berkurang 25%-an. Ini adalah baterai smartwatch terboros yang pernah gua pakai. Dan magnet di charger bawaannya itu kurang grip ya. Kadang kalau kegeser dikit aja bisa berhenti tuh ngecasnya. Makanya pas kalau lagi ngecas smartwatch ini biasanya strapnya tuh gua lepas. Dan kesimpulannya dari gua, ini kayak dilema ya. Pixel Watch ini punya user interface, haptic, dan desain yang menurut gua tuh bagus banget. Bahkan bisa gue bilang yang terbaik. Cuma ya battery life sama langganan Fitbit Premium yang bikin gue bakalan mundur buat jadiin Pixel Watch ini sebagai jam tangan pintar harian gua. Oke, segitu aja ulasan gua soal Pixel Watch ini. Makasih buat yang udah nontonin. Jangan lupa kasih komentar, kasih like, share juga ke teman-teman, dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya.